Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa tidak mudah bagi kami untuk hanya bersandar kepadamu saja. Kerap kali kami jatuh bersandar kepada pikiran kami, pada perasaan, pada pengertian kami yang kami anggap benar. Bantu kami untuk menyandarkan, menyerahkan diri kami kepadamu. Dengan segala situasi dan perasaan, emosi dan problem yang kami hadapi. Engkau saja Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, banyak kali kita bertanya dalam hati, kenapa doaku tidak dikabulkan Tuhan? Mengapa saya sudah berdoa rosario? Saya berdoa novena. Saya pergi ke gereja latihan dan semua kegiatan gereja saya jalankan. Bahkan dengan penuh semangat. Tapi tak jarang permohonan kami tidak dikabulkan. Dan ini terjadi dalam diri kita. Maka saya ingin mengajak Anda untuk sedikit merenungkan pertanyaan yang fundamental ini. Mengapa doaku tidak dikabulkan Tuhan? Dalam minggu biasa yang ke-6 ini kita sekali lagi diajak untuk memahaminya. Bahwa ada sesuatu yang harus kita sadari, kita mengerti, kita fahami. Dan juga kita juga bertanya, kenapa doaku tidak dikabulkan Tuhan? Atau aku merasa bahwa doaku tidak dikabulkan Tuhan. Dan itu juga menjadi bagian introspeksi dan refleksi kita tentang sikap kita, tentang hal syarat-syarat yang harus kita miliki supaya doa kita menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, hari ini Yesus mengecam orang Farisi, mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar. Berbahagialah orang yang menderita. Nah, ini syarat penting dan syarat fundamental supaya kita diterima doa kita. Supaya ada hal yang, ketiga hal ini yang harus kita sadari sebagai syarat penting sehingga doa kita dapat dikabulkan Tuhan. Pertama, berbahagialah orang yang miskin. Tentu saja miskin bukan berarti kita tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, hidup kita tidak punya barang-barang yang pantas dan layak, kita nggak bisa makan, bukan itu. Yesus mengatakan dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya berbahagialah orang yang bahwa dia itu nothing gitu loh. Bahwa kita itu nothing, kita itu nggak ada apa-apanya. Suatu sikap ketergantungan yang fundamental, yang eksistensial kepada Tuhan. Aku tuh nggak ada apa-apanya. Sehebat, sekaya, setinggi apapun hidupku, I am nothing. Ini yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Aku harus miskin. Yang kupunya pun bukan milikku. Jadi sikap dasar pertama adalah kerendahan hati. Dan kalau orang rendah hati, dia tidak akan menuntut Tuhan. Dia tidak akan sombong. Mungkin ketika doanya tidak dikabulkan, dia tidak
tidak marah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan bukan soal saya, soal Tuhan. Privilege Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang miskin. Itu berarti ketergantungan kita kepada Tuhan. Maka dalam bacaan pertama dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan hidupnya pada orang lain, pada harta benda, bahkan pada diri sendiri. Maka Yesus mengatakan, ya, singkirkan, buang segala ego kita. Kerendahan hati, ketergantungan, kebergantungan hanya kepada Tuhan saja. Harapanku hanya pada Tuhan saja. Jadi fokus kita bukan lagi kepada aku tapi kepada Tuhan. Jadi miskin. Lapar. Lapar itu bukan hanya bahwa kita lapar akan makanan, akan benda. Tapi kita tidak pernah bisa cukup. Ya, tidak pernah boleh puas dengan apa yang ada. Ya. Jadi lapar akan bukan sesuatu yang material, yang fisik, yang kelihatan. Tapi lapar akan sesuatu yang fundamental, yaitu kebenaran. Lapar akan kebajikan. Lapar akan keutamaan. Lapar akan buah-buah roh yang membuat kita damai. Jadi selalu berusaha berjuang untuk membuat buah-buah roh itu menjadi buah-buah hidupku. Sekali lagi, lapar haus akan kebenaran. Haus akan Allah. Apakah Anda haus akan Allah? Coba, saudaraku terkasih dalam Kristus. Apakah aku haus akan Allah, lapar akan Allah, lapar akan kebenaran? Jadi dengan kata lain yang kedua itu tadi bahwa kita harus lapar akan Allah yang dapat memuaskan, memberikan damai sejati kepada kita. Dan yang ketiga adalah menderita. Dalam menjalani hidup ini kita tidak pernah tidak menderita. Apa saja, siapapun, sekaya apapun, sehebat apapun, tidak mungkin tidak menderita. Ketika kita mencari kebenaran, orang tidak suka dengan kita. Ketika kita mencari keadilan, orang juga tidak suka dengan kita. Jadi dengan kata lain, saudaraku terkasih, gak perlu saya katakan salib, penderitaan, dan masalah hidup kita. Nah, tetapi justru penderitaan itu adalah membuat kita menjadi fokus dengan apa yang kurindukan. Aku ingin bahagia, aku ingin damai. Tetapi kenyataan dalam keluargaku, aku tidak mengalami damai. Nah, itulah menjadi fokus kita. Nah, kita mohon interaksi dengan problem-problem kehidupan, berbenturan dengan kenyataan, dengan segala sesuatu yang tidak berkenan di hatiku. Nah, itulah penderitaan yang terus-menerus kita berinteraksi. Dengan interaksi dengan salib itulah, dengan penderitaan dan masalah itulah kita menjadi fokus. Apa yang sebetulnya kuinginkan, apa sebetulnya yang kurindukan, apa sebetulnya yang kudambakan. Dan siapakah yang dapat memberikan itu kepadaku. Jadi dengan kata lain, penderitaan itu adalah cara Tuhan menyadarkan kita bahwa hidup itu adalah suatu perjuangan. Suatu latihan. Bukan hanya suatu pelajaran, tapi latihan. Terus menerus menjadi rendah hati. Tadi dalam kemiskinan. Kita menjadi sabar. Kita mencari kebenaran. Mencari kebaikan. Dan buah-buah roh yang lain. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, pertanyaannya bagi kita sekarang coba. Bagaimana doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan? Sekali lagi coba. Apakah aku bergantung sama sekali kepada Tuhan? Atau aku mengandalkan lain? Atau yang kedua, apakah aku rendah hati? Tidak sombong? Apakah aku lapar dan haus akan kebenaran? Lapar dan haus akan Allah? Lalu mencari Tuhan. Mencari dan mencari, menemukan. Mengetuk pintu, mencari, mengejar, berlari untuk mencari Tuhan. Dan dalam proses itu kita mengalami penderitaan. Nah, maka Yesus mengatakan, celakalah kamu yang hari ini tertawa. Celakalah kamu yang hari ini kaya. Celakalah kamu yang hari ini
ya, dipuaskan. Karena dengan begitu lalu orang menjadi puas diri, nggak akan maju, nggak berkembang, lalu stagnan. Ya cukup seperti itu saja. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam mengikuti Yesus kita belajar juga untuk reflektif. Ya, kita belajar juga untuk introspeksi. Kita belajar juga untuk memeriksa diri kita. Apakah memang sungguh-sungguh hidupku bergantung kepada Allah? Apakah sungguh-sungguh aku puas dengan kerinduan untuk bertemu dengan Allah? Adakah kerinduan itu? Dan apakah penderitaanku itu sebagai sarana bagiku untuk semakin rendah hati? Atau kita merasa sombong? Atau kita merasa cukup? Atau kita merasa semoga ya Tuhan mendidik kita untuk sungguh-sungguh memiliki ketiga keutamaan itu. Kerendahan hati, kebergantungan pada Allah, kelaparan dan kehausan akan cinta Tuhan, dan melihat penderitaan sebagai cara latihan kita untuk memiliki iman, harapan, dan kasih dengan lebih dalam. Penderitaan itu berarti kita berinteraksi dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, yang ada dalam diriku. Berinteraksi, ya. Terjadi suatu konflik, terjadi suatu ketidaksinambungan, ya. Dan itu salib kita, dan harus kita jalankan. Dan bagaimana caranya akhirnya Tuhan itu memberikan kedamaian kalau kita berjumpa dengan Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki sikap yang paling fundamental dari seluruh hidup kita. Kita hanya bergantung kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam madah rohani Santo Yohanes dari Salib, kemanakah engkau kekasihku? Aku mencari engkau. Aku bertanya pada rumput. Aku bertanya pada penjaga malam. Di manakah engkau bersembunyi? Suatu dorongan batin untuk mencari Tuhan. Selama kita belum ada kerinduan untuk mencari Tuhan, maka disitulah kita akan stagnan, akan puas diri. Cukup. Tidak. Selama ada penderitaan, selama ada kesulitan, selama ada masalah, kita harus mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.